Setelah mengantar Tasya, Arya langsung pergi ke kantor untuk menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Arya dibantu oleh Vian agar tugasnya cepat selesai. Karena siang ini Arya harus pergi ke bandara untuk menyambut kedatangan orang tuanya dan kedua adiknya. Sebelumnya Azahra dan Delon berencana untuk kembali beberapa hari lagi. Namun karena Azahra maupun Delon telah menyelesaikan urusan mereka lebih cepat, sehingga hari ini mereka bisa kembali lagi ke negara ini untuk melihat anak pertamanya dan menantunya. Setelah beberapa jam akhirnya Arya telah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu Arya memutuskan untuk pergi menjemput Tasya sebelum Arya pergi ke bandara. Arya mengambil telepon genggamnya untuk menghubungi Tasya terlebih dahulu sebelum Arya menjemput. "Halo Tasya," sapa Arya saat sambungan teleponnya sudah terhubung dengan Tasya. "Iya. Ada apa?" jawab Tasya dengan sedikit nada kesalnya. "Aku akan menjemputmu sebentar lagi." "Kamu sudah selesai bukan?" tanya Arya. "Iya, aku sudah selesai dengan urusanku di kampus. Dan aku juga sudah selesai dengan mereka. Kalau kamu ingin menjemputku, maka kamu harus cepat. Aku tidak mau berurusan dengan mereka lagi," jawab Tasya. "Baiklah, tunggu sebentar, oke," ucap Arya. Setelah itu Arya memutuskan sambungan teleponnya dengan Tasya. Setelah Arya memutuskan teleponnya dengan Tasya, tak lama telepon genggamnya berdering. "Ter ter ter. Halo Mah," ucap Arya. "Halo sayang. Sayang, maaf ya, sepertinya Mama gak jadi datang hari ini deh," ucap Azahra. "Loh kenapa Mah?" tanya Arya. "Tiba-tiba Dede minta sekolah di sana. Jadi Mama harus urus surat-surat adik kamu dulu. Mungkin Mama akan datang 2 atau 3 hari lagi," jawab Azahra. "Ya udah kalau gitu Mah," ucap Arya. "Maaf ya sayang," ucap Azahra. "Iya gak apa-apa Mah. Arya ngerti kok," jawab Arya. "Ya udah ya sayang. Dah," ucap Azahra. Setelah itu sambungan telepon Azahra pun terputus. Arya pun langsung bangkit dari tempat duduknya dan segera pergi untuk menjemput Tasya. Setelah 50 menit Arya pun sampai di depan kampus. Dan tak lama Tasya pun masuk ke dalam mobil. Tasya duduk di samping Arya dengan terus cemberut. "Kamu kenapa?" tanya Arya. "Kesel," jawab Tasya. "Kesel kenapa? Aku lama jemputnya ya?" tanya Arya. "Enggak. Aku tuh heran kenapa si Jessica dan Johan cari gara-gara mulu. Gak pernah biarin aku hidup tenang. Yang lebih parahnya dia tuh menghina aku sama kamu terus. Tapi tahu gak? Tadi aku bilang aja kalau aku sekarang hidup seperti orang kaya gitu. Tapi gak secara langsung. Dan kamu tahu gak ekspresi muka mereka kayak gimana? Mereka tuh bener-bener lucu. Kayak antara percaya dan gak percaya gitu," cerita Tasya. "Hahaha, bagus deh kalau gitu," ucap Arya. "Sekarang kan ada waktu luang. Mending kita cari tempat tinggal yang baru buat kita," ucap Tasya. "Kita kan udah ada tempat tinggal," ucap Arya. "Di mana?" "Hotel." "Arya, sampai kapan kita tinggal di sana? Lagi pula gak enakan nanti sama bos kamu," ucap Tasya. "Hah bos? Maksudnya kamu itu apa sih?" tanya Arya bingung. Karena kemarin Arya sudah bilang pada Tasya bahwa hotel itu milik Arya. "Sudahlah Arya, kamu gak usah berusaha untuk menjadi orang lain. Aku terima kamu apa adanya. Jadi kamu gak usah pura-pura kaya," jawab Tasya. "Pura-pura kaya gimana sih?" tanya Arya yang semakin bingung. "Aku tahu hotel, mobil, dan uang yang kamu kasih ke aku itu adalah milik orang lain, bukan punya kamu," jawab Tasya. Astaga, jadi Tasya tidak mempercayai ucapanku tadi malam. Bahkan aku sudah menyebutkan namaku. Tapi dia gak percaya, batin Arya. "Aku kan sudah menyebutkan namaku. Masa kamu gak percaya?" tanya Arya yang heran. "Aku tahu. Nama kamu Arya Aziz Putra kan? Aku juga tahu kalau kamu mau pura-pura menjadi anak orang paling kaya dan berpengaruh. Tapi sayangnya aku tahu itu. Jadi lebih baik sekarang kita cari tempat tinggal untuk kita. Dan berhenti bertingkah seperti layaknya orang kaya," ucap Tasya. "Hah Aziz Putra," batin Arya. "Ya sudah, terserah kamu saja Tasya. Kamu mau cari tempat yang seperti apa?" tanya Arya. "Yang sederhana aja. Yang penting nyaman," ucap Tasya. "Oh ya, kita belum punya surat nikah kan? Hah, pasti akan sulit mencari tempat tinggal untuk kita berdua," sambung Tasya. "Siapa bilang? Aku sudah urus itu. Dan sekarang sudah jadi.
Jadi kamu gak perlu cemas, ucap Arya. Bagus kalau begitu. Oh ya, sebaiknya kita balikin mobil ini lagi pada Ujang. Kita naik motor aja, ucap Tasya. Iya, jawab Arya datar. Arya sungguh tidak mengerti dengan cara pikir Tasya. Tasya yang lahir di keluarga kalangan atas. Namun dengan sikap dan sifat kesederhanaan yang luar biasa. Wajah yang cantik dan hati yang cantik. Dengan kulit putih dan jiwa yang bersih. Bahkan Tasya lebih memilih tinggal di tempat yang biasa daripada mempercayai semua ucapan Arya dan tinggal di hotel bintang 5 milik Arya. Mungkin ini belum waktunya Tasya mengetahui semua tentangku. Kalau seperti itu, maka aku pun hanya tinggal menunggu waktu yang tepat kapan saatnya Tasya tahu. Batin Arya. Setelah 30 menit Arya dan Tasya pun sampai di bengkel. Tasya turun terlebih dahulu sedangkan Arya memarkirkan mobil di dalam garasi. Setelah itu Arya menyusul Tasya yang sudah duduk bersama dengan Ujang. Oh iya Ujang. Terima kasih ya sudah mau meminjamkan mobilnya pada kami. Ucap Tasya sambil tersenyum pada Ujang. Meminjamkan mobil. Maksudnya, tanya Ujang yang tak mengerti dengan ucapan Tasya. Sudahlah kamu tidak usah pura-pura tidak tahu. Aku tahu mobil yang dari kemarin kita pakai adalah mobil kamu. Jawab Tasya. Ujang pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ujang benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Tasya. Lagi pula bagaimana Ujang bisa meminjamkan mobil pada Arya dan Tasya. Mobil aja gak punya. Punyanya juga motor. Kalau motor memang selalu Ujang pinjamkan pada Arya. Sedangkan Arya hanya menggelengkan kepalanya karena tidak habis pikir dengan apa yang Tasya pikirkan. Setelah berbincang beberapa menit dengan Ujang, Arya dan Tasya memutuskan untuk pergi mencari rumah sewa yang baru. Ayo Arya kita pergi sekarang saja. Nanti keburu sore, ucap Tasya. Iya. Kamu tunggu di depan ya. Aku mau ambil kuncinya dulu, jawab Arya. Oh ya. Jangan lama-lama, ucap Tasya yang langsung bangkit dari duduknya dan berjalan ke depan. Setelah Tasya lumayan jauh, Arya langsung berbisik pada Ujang. Yang motor lo mana? Gue pinjem lagi ya, ucap Arya pada Ujang. Nih. Oh ya kenapa Tasya bilang kalau mobil itu punya GW, ucap Ujang. GW juga gak ngerti. Padahal GW udah bilang tapi dia gak percaya. GW kasih tahu nama GW dia malah salah denger, jelas Arya. Salah denger gimana sih? Tanya Ujang. Gak ngerti deh GW. Pokoknya yang dia denger nama GW itu Arya Aziz Putra, jawab Arya. Hahaha. Beruntung dong lo Ar, ucap Ujang. Apanya? Arya pun kembali bertanya pada Ujang. Ya beruntung lo bisa dapat cewek kayak Tasya. Udah cantik, pinter, masih polos, gak materialistis lagi, jelas Ujang. Oh, kalau itu si GW juga ngerasa gitu. Udah GW pergi dulu. Dah. Pamit Arya. Ujang pun hanya mengangguk untuk menjawab Arya. Sebagai seorang sahabat Ujang turut bahagia dengan apa yang Arya rasakan. Arya bagi Ujang adalah seorang sahabat yang sangat berarti. Karena dari sejak sekolah dulu, hanya Aryalah yang bersedia menjadi teman Ujang. Dan hanya Aryalah yang terus mendukung Ujang. Arya tidak pernah menghina dan memperolok Ujang walaupun jika dibandingkan Arya dan Ujang sangatlah jauh berbeda. Arya yang terlahir dari keluarga ternama dan terhormat sedangkan Ujang hanya seseorang yang terlahir dari keluarga yang notabene-nya sangatlah kekurangan. Ujang juga sangat beruntung bisa kenal dengan keluarga besar Arya. Orang tua Arya pun sangat baik. Bahkan jika Ujang pergi berkunjung ke rumah utama Arya, Ujang selalu diperlakukan dengan baik. Bahkan Ujang selalu diperlakukan seperti keluarga sendiri. Arya dan Tasya pun pergi meninggalkan bengkel. Arya dan Tasya menyusuri jalan dan masuk ke dalam gang-gang kecil untuk mencari rumah yang akan disewakan. Setelah menghabiskan waktu selama 1 jam, akhirnya Arya dan Tasya menemukan rumah sewa yang cocok. Rumah yang sederhana cukup luas jika hanya untuk 2 orang. Lingkungannya yang cukup nyaman. Dan tidak terlalu jauh dari kampus maupun bengkel. Dan dengan harga 5 juta per tahun. Setelah itu Arya langsung mengurus pembayaran. Setelah selesai Arya membantu Tasya untuk membereskan rumah sewanya yang baru. Tak terasa waktu sudah kembali malam. Dan pekerjaan Arya dan Tasya pun telah usai. Arya aku lapar, ucap Tasya yang kini tengah tiduran dengan menjadikan kaki Arya sebagai bantalan kepalanya. Ya sudah. Kita pergi cari makan dulu yuk, ajak Arya.
Ayo, jawab Tasya yang langsung bangkit dan mengambil tasnya di atas meja. Arya dan Tasya pergi untuk mencari makan. Saat dalam perjalanan Tasya melihat pasar malam yang cukup ramai karena Tasya sebelumnya tidak pernah ke pasar malam. Akhirnya Tasya meminta Arya untuk pergi mencari makan di sekitar pasar malam. Arya, itu pasar malam ya? Tanya Tasya. Iya. Kenapa? Jawab Arya. Bagaimana kalau kita cari makan di sana saja? Lagi pula aku belum pernah ke pasar malam. Bisa tidak kalau sekarang kita ke sana? Pinta Tasya. Boleh, jawab Arya. Yey. Makasih, ucap Tasya dengan manja sambil memeluk Arya dari belakang. Arya pun melajukan motornya menuju pasar malam. Saat sampai Arya langsung memarkirkan motornya di tempat parkir yang sudah disediakan. Setelah Arya memarkirkan motornya, Tasya pun langsung menarik tangan Arya. Karena Tasya sudah tidak sabar lagi untuk bermain di sana. Arya, ayo cepat, ucap Tasya sambil menarik tangan Arya dan berlarian. Tasya, tunggu dulu. Kita makan dulu ya. Abis itu baru main. Oke, ucap Arya. Oke deh bos, jawab Tasya. Akhirnya Arya dan Tasya memilih untuk makan soto ayam. Tasya pun makan dengan sangat lahap. Sedangkan Arya yang melihat Tasya makan dengan sangat lahapnya, Arya pun terus menatap dan tersenyum. Pelan-pelan saja Tasya. Tidak akan ada yang merebutnya, ucap Arya. Hehehe, maaf. Soalnya ini sangat enak. Aku belum pernah makan ini sebelumnya. Di pinggir jalan. Dan di keramaian. Dan ini tuh rasanya sangat luar biasa, hehehe. Jawab Tasya. Kalau begitu nikmatilah, ucap Arya. Tasya pun hanya mengangguki ucapan Arya dan tersenyum manis pada Arya. Saat Tasya tengah menikmati makanannya, Arya pergi meninggalkan Tasya tanpa Tasya sadari. Namun tak lama Arya telah kembali dan membawakan Tasya gulali. Kamu bawa apa? Tanya Tasya yang sudah menghabiskan makanannya. Gulali, jawab Arya. Nih buat kamu. Sambung Arya yang memberikan gulali pada Tasya. Beneran? Wah, makasih, ucap Tasya yang begitu senang saat diberi gulali oleh Arya. Itu kan cuman gulali. Gak usah sesenang itu juga kali, ucap Arya. Bodoh ye, jawab Tasya yang menjulurkan lidahnya. Ayo cepet bayar makanannya. Aku mau main, ucap Tasya. Iya, jawab Arya. Setelah membayar, mereka pun pergi bermain. Arya mengajak Tasya memainkan semua permainan yang ada. Dan Tasya pun merasa bahwa malam ini adalah malam yang paling membahagiakan bagi Tasya. Malam di mana Tasya bisa menikmati yang sebelumnya tidak pernah Tasya nikmati.